Halo Sobat TKI, ketemu lagi dengan kanal YouTube yang membahas tentang pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Sedang ramai terjadi, kiriman barang para TKI tertahan di gudang Bea Cukai. Dan kenapa sekarang kirim barang milik TKI yang dijuluki pahlawan devisa peraturannya semakin ribet? Menurut Pak Beni seharusnya ini menjadi masalah kecil bagi pemerintah. Tapi mengapa dibuat ribet? Bahkan cenderung merugikan para pahlawan devisa di luar negeri. Bahkan untuk mengirimkan baju atau barang lain bekas mereka pakai pribadi di negara tempat mereka bekerja. Yuk kita simak apa kata Pak Beni. Oke Sobat Migran, saya ingin jelasin ya, dan mudah-mudahan ini bisa di-share bahwa terkait barang-barang milik PMI yang dalam 1 minggu, 2 minggu ini begitu ramai ya, aspirasinya memenuhi ruang udara, media sosial ya, baik Instagram, kemudian TikTok ya, kemudian juga Facebook, dan bahkan WA saya ya dipenuhi oleh berita-berita yang terkait keluhan ya dari para pekerja migran Indonesia. Jujur saya merasa prihatin atas situasi itu. Yang setelah saya pelajari ternyata masalahnya kecil menurut saya dan mudah ya, tidak sulit, sesulit apa yang dirasakan oleh pekerja migran Indonesia. Nah, barang-barang yang dalam penahanan di pelabuhan ini ternyata ya hampir seragam dari PMI yang melaporkan ke BP2MI. Jawaban yang mereka temukan dari petugas di lapangan adalah karena alasannya adanya aturan yang sedang digodok ya, atau belum disahkan. Nah, aturan yang sedang digodok itu adalah aturan yang terkait apa yang diperjuangkan BP2MI tentang pentingnya ada kebijakan yang mengatur secara khusus barang-barang milik PMI yang dikirim atau yang dibawa ya, termasuk bagaimana mengatur relaksasi atau keringanan pajak atau biaya atas barang-barang itu ya. Nggak ada lain, ada revisi Permendag yang harus kira dikeluarkan revisinya, ada PMK Peraturan Menteri Keuangan yang harus diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena aturan itu kemudian barang-barang ditahan. Sangat-sangat tidak logis. Bahkan saya mengatakan tidak masuk akal kalau benar alasan itu ya. Tidak masuk akal. Harusnya sederhananya agar tidak adanya korban ya. Ini kan korban udah berjatuhan. Agar tidak ada korban ya di pihak PMI, harusnya oke bahwa aturan yang dimaksud tadi sedang berproses itu adalah hal lain, tapi barang-barang milik PMI lalu lintas keluar masuk pengiriman tetap seperti biasa. Itu kan ya. Kan yang membedakan adalah jika peraturan baru sudah keluar, PMI dengan pengiriman barangnya akan mendapatkan keringanan biaya atau relaksasi pajak. Jika belum keluar, otomatis PMI belum mendapatkan keringanan itu. Jadi sangat tidak relevan ya, tidak masuk akal menurut saya, dan tidak tepat jika karena alasan peraturan yang sedang dalam proses pembahasan itu kemudian ya, sekali lagi kemudian yang dikorbankan adalah pekerja migran Indonesia karena barang-barang mereka ditahan. Bagaimana saya tidak terenyuh ya, tidak sakit hati bahkan. Ada kiriman barang makanan yang pasti jika 1-2 bulan makanan itu rusak. Makanya saya berani mengatakan, omong kosong dengan kerusakan barang-barang makanan PMI ini. Jika ada pihak yang berani mau mengganti kerusakan makanan itu, paling nggak ada. Semua pasti angkat tangan ya. Nah, jika itu terjadi ini dolim. Ini jahat menurut saya. Kedua, ada barang-barang kado, hadiah. Ya, seorang ibu yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, di Timur Tengah misalnya, mengirimkan kado untuk hari ulang tahun anaknya. Seorang anak yang sedang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Timur Tengah, mengirimkan barang hadiah, kado, oleh-oleh untuk orang tuanya. Bayangkan, untuk ibu bapaknya. Ya, yang mungkin ingin barang ini diterima di hari spesial. Hari yang bisa disebut hari kebahagiaan ya dari calon penerima barang itu, apakah dia anak ataukah suami atau istri ataukah orang tua. Hari istimewa, tapi karena terjadi penahanan akhirnya hari istimewa itu lewat begitu saja. Bahkan ada seorang ibu yang menangis ya kepada saya hanya karena dia dianggap pembohong oleh anaknya. Ya, anaknya minta dikirimin hadiah ulang tahun, kemudian ibunya menjanjikan dia mengirim sesuatu ya, dan anaknya ketika di hari ulang tahun barang itu belum tiba ke tangannya,
karena barang-barang milik PMI ya sedang ditahan di pelabuhan-pelabuhan. Seorang anak kecewa menangis, menelepon ibunya dan mengatakan ibunya pembohong. Bayangkan ya, apakah kita tidak prihatin dan sakit hati melihat situasi ini? Saya ingin menggunakan logika terbalik. Wahai Anda-Anda yang punya otoritas, jika itu terjadi pada Anda, kira-kira bagaimana? Jika anak Anda, jika Anda sekarang yang menahan barang-barang itu, tapi suatu saat jika terjadi pada anak Anda, di mana Anda mengirim kado yang tidak tepat sampai di hari istimewanya, hari kebahagiaannya, kira-kira apa yang Anda rasakan? Anak Anda hancur, dan Anda juga sebagai orang tua pasti hancur perasaannya. Ya, ini menyedihkan menurut saya. Termasuk bagaimana anak ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin si anak sudah terlanjur menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada ibunya, bapaknya. Dari jauh, dari hasil keringat, darah, air mata dia bekerja, ya dia membeli sesuatu, dia janjikan untuk dikirim ke ibu bapaknya. Mungkin juga agar barang itu diterima, kiriman itu di hari istimewa. Tapi ternyata kiriman sang anak tidak bisa diterima oleh ibu bapaknya. Bisa dibayangkan, menyedihkan. Ya. Pertanyaannya, sampai kapan situasi ini harus terus terjadi? Ya, ini yang kita tidak inginkan. Negara ini adalah negara demokrasi. Jika kita paham secara sungguh-sungguh, yang berdaulat di negara demokrasi itu rakyat, bukan penguasa, bukan presiden, bukan para menteri, bukan para kepala badan, ya, bukan para anggota TNI, bukan para anggota Polri, ya, bukan para staf di kementerian-kementerian lembaga, bukan kepala daerah, bukan para anggota DPR yang terhormat, bukan. Semua mereka itu dipilih oleh rakyat, semua mereka itu menerima uang gaji setiap bulan dari uang rakyat, uang yang disumbangkan termasuk oleh pekerja migran Indonesia. Jadi dolim, jahat jika kita yang merasa menerima gaji tiap bulan, yang gaji itu dimakan oleh anak istri kita di rumah, yang dengan gaji dari sumbangan rakyat dan pekerja migran itu membuat anak kita masih bisa melanjutkan pendidikan, ya. Bahkan karena kita punya jabatan, akhirnya kita mendapatkan fasilitas rumah dinas, kemudian mobil dinas, tapi kita tidak menunjukkan sebuah itikat baik, rasa empati dan peduli pada PMI. Bahkan kita mendolimi mereka. Saya percaya dengan hukum karma, ya. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau laknatullah itu datang kepada Anda? Ya. Bagaimana kalau doa-doa orang-orang tertindas, ya, yang merasa dijolimi para PMI, yang jutaan orang ini akhirnya mendoakan hal buruk pada Anda? Hati-hati, ya. Saya ingin hanya menyampaikan hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian atau manusia yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang didoakan hal-hal buruk oleh rakyatnya. Kita ingin semua kita didoakan hal-hal yang baik, tapi jika rakyat habis kesabaran karena dia merasa suaranya tidak didengar, aspirasinya diabaikan, hak-haknya diterlantarkan, bahkan didolimi oleh kekuasaan, maka yang kita khawatirkan adalah kita menjadi orang yang setiap hari hanya akan mendapatkan doa-doa buruk, ya, dari rakyatnya, dari para pekerja migran Indonesia. Sampai hari ini Sobat Migran, dengan surat yang kita kirim ke Ibu Menkyu belum ada jawaban. Tentu saya ingin melaporkan, mengupdate, karena jika ada jawaban pasti saya sampaikan lagi. Ini loh jawabannya, ya. Nah, sampai hari ini surat itu belum ada respon dari Ibu Menteri, dan saya orang yang sangat percaya mengenal Ibu Menkyu, Ibu Sri Mulyani. Dia orang baik, dia memiliki kepedulian pada PMI. Saya pernah bicara langsung, ya, empat mata dengan beliau. Nah, situasi ini pasti, ya, tidak beliau ketahui apa yang terjadi di lapangan dengan penahanan-penahanan barang. Sehingga, ayo speak up, teriakan, bunyikan, suarakan terus, agar masalah ini sampai kepada Ibu Sri Mulyani dan juga sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya masih percaya dengan Presiden, ya, kita juga. Saya percaya dengan Ibu Menteri, kita juga. Mereka orang-orang baik, ya. Insya Allah ini sampai kepada mereka, dan apa yang menjadi penderitaan PMI, ya, cepat selesai dan cepat diakhiri. Atas nama orang yang hari ini sedang mendapatkan kepercayaan dari negara, kepercayaan rakyat, demi Allah saya meminta maaf kepada pekerja migran Indonesia. Walaupun saya tahu ini bukan kewenangan saya. Saya wajib minta maaf karena
kewenangan yang terbatas yang saya tidak memilikinya untuk membebaskan PMI dari problem ini. Seandainya itu kewenangan saya jamin, saya garansi. Ya, tidak ada hal yang seburuk ini yang dialami oleh pekerja migran. Ya, sehingga ayo, saya sudah mewakafkan diri saya bernazar, saya berikan hidup saya bersama-sama dengan para pekerja migran Indonesia. Perjuangan tidak cukup perjuangan saya sendiri, ya kita, tapi ini adalah perjuangan kita semua, kita bersama ya, yang harus bersama-sama kita berjuang tanpa pernah mengenal lelah,